Halo teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Pada video sebelumnya, kita menyinggung bagaimana sesuatu bisa muncul tanpa benar-benar direncanakan. Kali ini, kita melangkah sedikit lebih jauh, bukan untuk memberi definisi, melainkan untuk melihat bagaimana pola ini bekerja di banyak lapisan kehidupan. Sejak lama, manusia mencoba memahami alam melalui banyak cara. Hari ini kita mengenalnya sebagai fisika, kimia, biologi, atau bahkan spiritualitas. Padahal, cara-cara ini tidak benar-benar terpisah. Ia hanya sudut pandang berbeda untuk membaca keteraturan yang sama. Kita bisa melihatnya dari contoh yang sangat sederhana. Dan sebenarnya sudah lama kita kenal. Gerak sering kita anggap sebagai urusan fisika. Ia berbicara tentang gaya, dorongan, dan keseimbangan. Namun tanpa reaksi kimia di dalam tubuh, tidak ada energi untuk bergerak, dan tanpa sistem biologis yang mengatur kerja otot dan saraf, reaksi kimia itu tidak pernah menjadi langkah. Bahkan kondisi batin ikut berperan di dalamnya. Ketegangan, ketenangan, atau rasa takut dapat mengubah respons tubuh, memengaruhi hormon, dan akhirnya mengubah cara kita bergerak. Fisika, kimia, biologi, dan pengalaman batin tidak berdiri sendiri. Masing-masing bekerja pada lapisannya, namun saling terhubung untuk menghasilkan sesuatu yang utuh. Hal yang sama terjadi pada napas. Ada aliran udara, ada pertukaran zat, ada respons tubuh yang menyesuaikan diri. Tidak ada satu proses tunggal yang bisa berdiri sendiri dan tetap disebut bernapas. Yang ada hanyalah banyak proses sederhana yang saling terhubung. Pola seperti ini muncul di mana-mana. Sesuatu yang utuh tidak lahir dari satu sebab besar, melainkan dari pertemuan banyak hal kecil yang bekerja bersama. Kita mungkin menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Ada yang melihatnya seolah semua terjadi dengan sendirinya. Ada pula yang melihat keteraturan sebagai tanda adanya pengaturan. Mungkin perbedaan tafsir itu tidak selalu tentang siapa yang benar, melainkan tentang bagaimana kita terbiasa melihat. Pada kenyataannya, setiap bagian dalam sistem kecil hanya merespons apa yang terjadi di sekitarnya. Namun ketika respons-respons kecil itu cukup sering bertemu, cukup selaras, dan cukup lama bertahan, sesuatu yang baru mulai terlihat. Kita mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita berjalan, tidak ada satu bagian tubuh pun yang mengendalikan segalanya. Setiap bagian hanya menyesuaikan diri. Namun dari penyesuaian sederhana itu, muncul langkah yang stabil dan bisa diandalkan. Saat kita berbicara, makna tidak tinggal di satu kata. Ia muncul dari hubungan antar kata, dari urutan, dan dari jeda. Bahkan suasana hati pun tumbuh bukan dari satu keputusan sadar, melainkan dari tubuh, ingatan, lingkungan, dan pengalaman kecil yang saling mempengaruhi. Yang penting untuk diperhatikan, pola-pola ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, melalui pengulangan, dan melalui waktu. Sebagian hubungan semakin menguat, sementara sebagian lain memudar. Yang bertahan, perlahan, akan membentuk keteraturan. Alam semesta sendiri tidak bekerja seperti mesin yang diarahkan langkah demi langkah. Ia berlangsung melalui hukum, keterhubungan, dan waktu. Dari sanalah, sesuatu yang utuh akhirnya muncul. Mungkin hidup memang bekerja seperti itu, bukan sebagai sistem yang harus selalu kita kendalikan, melainkan sebagai proses yang perlu kita pahami dan kita jaga. Mungkin yang perlu kita perhatikan bukan hanya hasil akhirnya, tetapi bagaimana hal-hal kecil saling berhubungan sebelum sesuatu itu muncul. Tidak semua hal perlu dipahami hari ini. Kadang cukup disadari, lalu dibiarkan bertumbuh pelan-pelan. Terima kasih sudah menonton.